Jadi kalau dari aku sih impianku tuh bisa bentuk kalau cewek-cewek ya belanja gitu kan. Iya kan boros berkedok self reward. Iya benar. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kayaknya aku kebanyakan me time daripada Banyak healing kan. bisnis karena menurutku resell sepatu ini bisnis paling santai menurutku. Kembali lagi bersama podcast UKM Kewirausahaan Universitas Udayana. Kali ini bersama saya Intan Cahyani yang akan menjadi pembawa acara pada podcast kali ini. Podcast kali ini mengundang pembicara-pembicara yang hebat loh. Tunggu apa lagi? Stay tune. Oke, sekarang kita udah sama kakak-kakak pembicara kita yang hebat banget nih. Kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakaknya. Hai, jadi kenalin, nama aku Ketut Ayu Surya Manika Sari, biasa dipanggil Manika. Dan saat ini kesibukan aku kuliah, dan aku juga punya bisnis namanya Louis Bag dan Kaci Tayang. Dan juga aku saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua UKM Kewirausahaan. Nama saya Raditya Darmawan Syabana, biasa dipanggil Radit. Untuk kesibukan sehari-hari, saya kuliah dan bisnis. Oke, itu tadi tuh kenalan dari kakak-kakak yang hebat-hebat ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yuk. Kita korek-korek dikit nih tentang kakak-kakaknya. Gimana sih mereka dari bisnis, cara ngatur waktu, dan lain-lainnya. Aku mulai ya. Ini yang pertama, kita kan tahu nih kakak nih sibuk di kuliah pasti. Apalagi udah lumayan semesternya. Terus tuh punya bisnis, ikut organisasi. Gimana sih cara kakak ngatur waktunya tuh biar nggak tabrakan ataupun nggak ada masalah-masalah yang nggak diinginkan pada saat itu? Oke, jadi mulai dari aku dulu mungkin ya bisa. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau ngatur waktu itu jujur sebenarnya juga aku keteteran buat ngatur waktunya. Cuman sampai saat ini bisa ya, sekarang bisa ngatur waktu dengan baik sih menurut aku. Nah, cara aku ngatur itu, aku biasanya nentuin skala prioritas dulu sih. Misalnya, aku lebih, kan kita sebagai mahasiswa, otomatis lebih ngutamain tentang kuliah dulu kan nih. Kita kan juga mau cepet-cepet lulus juga gitu. Jadi, yang pertama aku prioritasin itu buat kuliah. Habis itu, di lain-lainnya itu baru deh aku ngurusin bisnis aku dan juga organisasi kayak gitu. Jadi, kuliah dulu misalnya aku ambilnya itu kuliah pagi kan, kita kuliah pagi sampai siang itu kuliah, terus sore-sorenya itu misalnya kalau ada kegiatan organisasi atau kepanitiaan kita bisa ngambil job desk-nya di sana gitu. Terus entar setiap weekend kita bisa sambil bisnis juga gitu, sambil buat konten-konten pemasaran di Instagram atau kayak gitu sih, kurang lebih kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku lebih mentingin yang di apa ya, kayak yang didahuluin itu yang penting yang mana gitu. Misal kuliah bernomor satu, tetapi misal bisnis ada urgent atau ada apa ya mungkin aku ke bisnis dulu baru ke kuliah gitu. Terus aku nyaranin juga buat nolak hal-hal yang ajakan yang nggak penting, yang nggak begitu penting lah. Jadi kita kan bisa menggunakan waktu itu buat hal yang lebih penting, atau kita ngerjain tugas atau ya konten-konten kayak gitu di bisnis kayak gitu. Di sini kan kakak kayaknya udah cukup lama di bisnis. Bisa ceritain nggak sih gimana awalnya kakak mulai dari bisnis, dari awal tuh kayak gimana? Dari idenya itu kayak gimana? Apakah dari orang tua mungkin atau mungkin inisiatif sendiri buat kakak tuh ngejalanin bisnis gini gitu? Mungkin dari aku. Nah, aku tuh kan bisnisku bergerak di bidang fashion ya, di bidang tote bag. Nah, aku kebetulan punya dua bisnis, namanya Louis Bag sama si Kaci Tayang. Nah, kalau Kaci Tayang ini udah aku jalanin dari SMA, dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 2018 atau 2019 kayak gitu. Dan itu tuh usahaku itu dia tuh tas, tapi dalamnya itu isi cerita rakyatnya. Jadi pas itu motivasi aku buat bikin bisnis itu karena aku melihat gimana anak-anak sekarang itu kayak malas membaca, terus juga
dia itu kurang banget tahu akan tentang cerita rakyat, kearifan lokal, padahal itu kan harusnya bisa ada moral value yang bisa diambil gitu. Dan juga perlu tahu nih ada cerita-cerita kayak Bawang Putih, Putri Mandalika, terus ada juga Batu Menangis kayak gitu-gitu kan harusnya mereka tuh tahu gitu cerita-cerita kayak itu, nggak cuman Elsa Frozen yang kayak gitu. Jadi iya, karena dulu aku ngeliat kecenderungan orang-orang itu suka nontonnya kartun luar, terus orang-orang ceritanya taunya kartun luar. Nah, kenapa nggak aku buat produk yang bisa ngenalin produk kearifan lokal Indonesia kayak gitu. Jadi akhirnya aku buat itu tas yang dalamnya itu isi comic strip cerita rakyat gitu. Nah dari sana sih aku kayak pengen buat bisnis itu, dan juga kebetulan saat itu tuh aku ikutin lomba bisnisnya itu, dan makin lama kok makin berkembang, dan juga juri-juri atau ada investor yang tertarik kayak gitu. Jadi aku bangun bisnisnya Kacita itu dari sana sih gitu, dari ikut-ikut lomba bisnis, terus aku dapat modal sehingga bisa berkembang sampai sekarang kayak gitu. Dan juga kalau ada bisnis yang baru-baru ini aku rintis itu namanya Louis Bag. Dia itu manfaatkan limbah karung gumi. Jadi kan banyak tuh, dan kita juga sering nggak tahu kan serat rosella atau apa. Nah jadi kita buat tas dari limbah karung gumi yang namanya Louis Bag ini biar orang-orang tahu gitu, oh limbah ini bisa jadi tas yang baik yang mempunyai nilai estetika. Kalau aku sih kurang lebih kayak gitu. Wah, keren banget ya. Mungkin bisa Kak Radit ceritain gimana awal bisnisnya? Dari aku sendiri awal buka bisnis itu karena tongkrongan sih sebenarnya. Jadi nggak semua nongkrong itu negatif ya, ada yang positif. Jadi pertama kali nongkrong bareng teman-teman, terus di Instagram, media sosial kita lihat ada produk sepatu nih pertama, Vans kayak gitu-gitu. Itu terus dalam hati, oh ini kok bagus. Terus ada satu yang nyeletuk nih, temanku bilang, kenapa kamu nggak buka bisnis sendiri, jual sepatu sendiri kayak gitu. Nah dari situ malamnya aku langsung berpikir, oh ya kenapa nggak aku jual sepatu kayak gitu. Akhirnya malam itu aku langsung buat sosial media tokoku. Dari situ aku cari tahu bagaimana cara dapetin sepatu yang aku kira gampang, ternyata sulit banget karena sepatu itu kan limited. Jadi untuk awalnya aku sih dropshipper, dari dropshipper Vans, dari nol modalnya, dari untung 20.000, terus 50.000 jual Ventela, Kompas kayak gitu-gitu, untung dikit-dikit. Lama-lama aku tabung, terus diputer uangnya, aku beralih ke brand, salah satu brand besar juga, Nike namanya. Aku beralih ke sana. Dari situ aku udah mulai ready stock sekitar dari berapa bulan ya? 6 bulan tuh aku udah bisa ready stock. Pertama 4 pair sih. Aku dulu jualan itu ini banget pusing karena emang harus kalau di kotaku ada alun-alun kan, alun-alun di situ. Jadi aku ngemper di situ. Ngemper tuh bahasa apa ya, bahasa Indonesia ya? Lesehan di situ sama temanku pakai karpet jual sepatu ini. Ya aku nggak berharap laku, aku cuma berharap orang tahu kalau ada tokoku kayak gitu. Dan beriringnya progres, sekarang tokoku udah punya pengikut sekitar 24.000, berapa. Dan alhamdulillah artis-artis juga banyak yang beli, yang akun-akun Instagram udah centang biru itu banyak yang beli di aku. Jadi udah pada percaya ke tokoku. Oke, keren banget ya. Mungkin selanjutnya kita kan di setiap bisnis pasti ada pasang surutnya. Kira-kira gimana sih cara kakak ngendaliin pas lagi surut-surutnya tuh usahanya, bisnisnya? Atau mungkin pas lagi naik-naiknya tuh kakak tuh kadang-kadang pengen kayak agak sombong gitu ke teman-teman, aku loh punya usaha, usahaku maju gitu. Pernah nggak sih kayak terpikirkan gitu, kayak gitu perasaannya? Kalau dari aku dulu nih, dari pasang surut nih, pernah 3 bulan awal aku nyerah buat ngelanjutin. Dulu masih zamannya Twitter nih, aku habis status sana pengen tutup tokoku karena emang bener-bener 3 bulan gak ada yang beli, dan aku juga gak ada ready stock karena emang dropshipper aja sih sebenarnya. Bener-bener gak ada yang beli, gak ada yang apa, jadi aku pengen tutup. Aku gak ngupload selama seminggu kalau gak salah, aku gak ngupload seminggu. Akhirnya ada yang nasihatin aku,
kamu ini cuman kamu hanya dropshipper, ngapain harus nyerah gitu kan, kita nggak rugi juga gitu. Akhirnya aku mulai upload lagi nih. Nah dari situ aku mulai bikin konten TikTok, awal TikTok. Dari situ akhirnya tokoku bisa jadi kayak sekarang, dan sekarang udah ada offline store gitu. Dan stoknya udah 300 lebih mungkin. Wow, Itu keren brand ya. Nike ya. Kalau untuk sombong sih sebenarnya enggak ya, karena emang di atasku masih ada toko-toko panutanku kayak gitu. Iya, iya. Jadi aku masih kecil lah dibilang. Mungkin kalau dari aku sih karena bisnis aku juga masih berkembang ya, nggak sebesar Bang Radit gitu. Jadi aku masih tahap ngembangin bisnisku dan masih inovasi aja sih gitu. Kalau aku tuh karena bisnisku tuh bisa berkembang juga karena aku sering ikutin lomba bisnis juga. Kayak kemarin aku ikutin lomba di Kemendikbud yang KBMI, kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia. Jadi aku coba-coba nih ikutin sana, terus lumayan dapat pendanaan modal yang cukup besar menurut aku. Jadi itu aku pakai untuk ngembangin usaha aku, terus juga lebih inovasi, dan di sana itu kan ada monitoring juga tentang usaha. Jadi itu juga kita pakai sebagai acuan buat bisnisku bisa berkembang, cerita yang itu tadinya. Terus juga sebenarnya kasih sayang ini kan udah dari dulu juga, jadi aku sering banget kasih sayang ini udah menang beberapa lomba bisnis juga, dan bisa untuk berkembangnya itu bisa lebih jauh. Kalau dibandingin sama dulu, produknya itu masih jelek banget menurut aku, kayak nggak ada quality control, terus komentar dari konsumen juga masih dikit. Tapi sekarang itu kayak udah bener-bener kita perbarui banget gitu, dan dapat bantuan modal juga kan gitu. Terus itu sih menurut aku, jadi masih tahap untuk ngembangin aja gitu. Terus juga kalau misalnya sombong ke teman-teman itu enggak sih, karena di sini aku tuh masih mahasiswa juga, jadi masih belajar juga. Ke teman-teman lain yang punya bisnis, mungkin ke Bang Radit juga masih perlu belajar gitu. Karena juga aku orangnya sebenarnya minderan juga nih, kayak insecure gitu. Oh, bisnisnya gede banget gitu, jadi aku butuh kayak pengalaman dari orang-orang. Dan ya aku dengan bisnisku sih kayak nggak mau sombong dulu gitu. Aku gitu aja sih. Oke, keren banget ya dari kakak-kakaknya. Mungkin kita lanjut ke organisasi nih ya. Kakak-kakaknya ini kan pasti ikut lah organisasi di kampus atau mungkin di luar. Kira-kira kalau di organisasi itu gimana sih awalnya ikut organisasi? Terutama nih setauku kakak-kakak ini juga ikut organisasi di Kewirausahaan Udayana. Gimana sih awalnya masuknya di kewirausahaan tuh? Apa ngikut teman mungkin? Atau mungkin inisiatif sendiri, aku pengen belajar nih di UKM sini, iya gitu. Gimana kira-kira Kak? Jadi awalnya kenapa aku bisa join ke UKM Kewirausahaan? Jadi pas itu kan aku baru masuk Udayana nih, terus aku pengen banget nyari lingkungan yang tentang kewirausahaan, karena kebetulan aku sendiri dari SMA itu udah sering ikut lomba bisnis juga. Terus aku juga suka banget sama hal-hal yang berbau kewirausahaan gitu. Jadi aku nyari tempat di mana aku bisa berkumpul dan lingkunganku yang sama, yang satu tujuan sama aku kayak gitu. Nah akhirnya aku masuk dong UKM Kewirausahaan gitu, karena pas aku ospek ya, jadi ada kan tuh UKM, dan nggak tahu kenapa aku pengen aja ikut UKM Kewirausahaan, karena itu tadi kayak menurut aku lingkungan itu juga mempengaruhi buat kedepannya gitu. Kayak misalnya aku punya bisnis nih, tapi lingkunganku nggak mendukung, kayak aku nggak ikut UKM Kewirausahaan, jadi lingkungan sekitarku nih nggak ada yang punya bisnis contohnya ya, otomatis aku ngerasa kayak oh ya udah sih, yang temen-temenku lain juga nggak ada yang berbisnis kayak segercep aku, kayak berbisnis kayak ini, mereka diam-diam aja, ya udah it's okay, nggak apa-apa gitu. Aku juga bisnis nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya aku nemuin lingkungan yang bener-bener sama kayak aku, yang mereka juga punya usaha, dan kita tuh saling gencarin usaha kita, kayak kamu udah sampai mana usahanya, udah ikut apa aja, misalnya ikut lomba bisnis apa aja, terus udah open stand di mana aja. Jadi kita tuh kayak terpacu gitu loh, dia aja bisa bisnisnya berkembang sampai kayak gitu, kok aku nggak bisa. Nah itulah pentingnya kayak kita nyari lingkungan yang
sama gitu sama tujuan kita. Nanti kita punya bisnis, aku harus cari UKM kewirausahaan atau organisasi yang berbau kewirausahaan, bisa wirausaha muda dan pasar contohnya, terus bisa HIPMI juga. Jadi aku pas memutuskan masuk itu tujuannya untuk itu, karena aku percaya kalau misalnya lingkungan kita udah mendukung, pasti kita akan otomatis akan ngikut gitu. Iya. Beda halnya sama yang aku ceritain tadi, kalau misalnya lingkungan nggak mendukung, ya udah kita kayak ya udah jalanin bisnis setengah-setengah kayak gitu sih menurut aku. Jadi biar ada pemicunya gitu. Jadi ya itu aku masukkan kewirausahaan dan sekarang udah 2 periode, dan kebetulan juga jadi wakil juga. Aku seneng banget bisa dipercaya gitu bareng Yulia juga sama teman-teman inti lainnya. Terus juga aku dipercaya juga sekarang jadi ketua HIPMI PT. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau HIPMI PT itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tapi yang perguruan tinggi gitu, khusus untuk perguruan tinggi. Jadi ada nih HIPMI PT di Udayana gitu. Jadi sama aja organisasi kayak tentang bisnis gitu. Anggotanya juga nggak semuanya punya bisnis, tapi yang mau belajar untuk berbisnis dan yang pengen punya relasi nih kayak gitu. Jadi ada HIPMI PT juga kayak gitu. Aku sih sampai saat ini aku masih ikut 2 organisasi itu aja untuk yang di lingkungan Udayana, tapi yang di luar itu aku ada ikut wirausaha muda dan pasar juga. Jadi kayak gitu sih. Wow, keren banget ya. Sibuk sekali. Iya, sibuk Aduh, banget. tapi kayak abangan juga sih. Ih, bisa dong diceritain Kak Radit, apa sih Aku juga kesibukannya? kepo nih. Kalau aku sih masuk kewirausahaan karena emang dari SMA udah suka usaha. Karena dulu sebelum sepatu aku sempet jadi kasir, pernah kasir. Jadi temanku punya usaha minyak rambut tuh, pomade. Iya. Nah aku kepo kan, kenapa dia bisa sebesar ini. Aku ikut, aku udah mau jadi kasirmu biar aku tahu nih, oh cara jualan gimana dan lain gimana. Dari itu, oh jadi caranya gini-gini. Aku keluar dari sana, aku bisnis iPhone, jual beli HP bekas itu, iPhone. Habis itu ya mungkin udah bukan rezekinya di sana, jadi ya tutup lah, ganti ke sneakers gitu. Jadi emang dari SMA suka usaha. Terus daftar UKM kewirausahaan di Udayana ini sebenarnya udah dari semester 1, tapi kan aku lagi di luar Bali nih, jadi hanya sekedar masuk grupnya baru waktu semester berapa semester sekarang ya? 4, semester 4. Nah, semester 4 itu baru aku daftar wawancara sama nih ibu wakil ketua itu, rame-rame sama yang lain juga kan. Ya alhamdulillah terima, jadi bisa nambah relasi. Terus aku kan juga masih belum suhu lah, masih cupu dalam bidang usaha, jadi harus banyak belajar juga dari yang lain gitu. Jadi lebih ke relasi sebenarnya. Bener sih, relasi itu penting banget. Iya, penting banget. Karena jadi kita jualan tuh juga butuh relasi, Iya, gitu relasi. Oke, bagus banget nih. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan tadi kalau nggak salah Kak Manika dapat bilang HIPMI nih. Ya. Kalau boleh tahu di HIPMI itu kira-kira jabatannya Kakak tuh jadi apa sih? Apa mungkin jadi inti juga? Kalau dari aku sih, aku kebetulan dipercaya sekarang itu jadi ketua HIPMI PT gitu. Jadi ketua himpunan pengusaha muda Indonesia perguruan tinggi di UNUD, kebetulan aku yang jadi ketuanya kayak gitu sih. Dan aku juga sebenarnya karena tertarik juga karena kebetulan kakak aku juga di HIPMI, jadi aku dengar dari dia kayak kok kayak seru banget di HIPMI gitu. Jadi aku pengen masuk, jadi karena kita masih mahasiswa nih gitu, jadi kita bisa masuk yang HIPMI PT dulu gitu, nanti baru kita bisa masuk ke HIPMI Denpasar, HIPMI Bali, baru di tingkat nasional kayak gitu sih menurut aku. Kalau dari Kak Radit kira-kira ada tertarik nggak kayak Kak Manika ikut banyak organisasi gitu? Kalau aku sih banyak organisasi mau, cuma aku belum jago ngatur waktunya, jadi aku satu-satu dulu lah, kayak UKM, perusahaan. Terus aku juga masuk HIPMI Manika, tapi sebagai kepala bidang gitu. Jadi nggak mau sebanyak Manika dulu lah, karena Aku juga nggak banyak banget masih sih. fokus kuliah juga ngembangin bisnisku, jadi belum mau banyak organisasi. Yang aku tahu nih Kak Radit itu kan Fakultas Pertanian ya. Kenapa sih bisa terpikirkan buat nyari
bisnis gitu loh, padahal setahu kita tuh pertanian tuh kayak agak menyimpang dari bisnis, agak menyimpang, bukan menyimpang banget gitu. Kenapa sih gitu milih bisnis? Karena aku buka bisnis ini sebelum aku masuk ke pertanian. Jadi awal lulus SMA masih rame-ramenya COVID tuh, kan kita COVID terus nggak sekolah, nggak apa-apa, nggak dapet uang jajan, nggak bisa keluar kan, karena emang kalau masih SMA uang jajan dari mana selain dari sekolah kan, kecuali keluar masa aja terus-terusan minta ke orang tua gitu kan, sungkan udah SMA minta gitu kan, nggak enak. Akhirnya ketika di sana aku buka bisnis duluan, baru alhamdulillah kan aku lewat jalur yang SNM, jalur undangan. Nah dari SNM itu aku pilihan pertama emang pilih FEB, pilihan kedua itu bilang aku pertama cuma milih satu nih FEB, tapi kan kata orang tua aku pilih aja nomor 2-nya. Aku kan nggak tertarik selain FEB, nggak ada lagi tertarik. Ya aku ikutin kata orang tua, yaudah pertanian aja, ya udah pilih. FEB nya ketolak, pertaniannya masuk. Tapi nggak apa-apa, mungkin rezekinya kakak di sana. Ya, mungkin rezekinya di udah sana. diatur lah sama Iya. dia. Tapi pernah terbesit nggak? Loh kok aku nggak masuk FEB, pindah deh. Itu pernah nggak terbesit dalam diri kakak tuh pindah jurusan? Dulu pernah pindah jurusan, pingin, cuman katanya sih bayarnya kan mahal. Kalau aku sih, oh daripada pindah mending uangnya aku putar lagi buat bisnis kan. Ya udahlah, akhirnya nggak usah lanjut dari pertanian. Udah jiwa-jiwa bisnis banget ya. Jadi nggak perlu masuk FEB juga udah bisa berbisnis loh guys. Udah ternyata. bagus banget itu, udah mikirin balik uang lagi Iya. gitu. Oke, bagus banget sih. Mungkin selanjutnya kan kalau kita nih remaja-remaja pasti perlu yang namanya me time Iya. buat jalan-jalan, atau mungkin punya pacar gitu, jalan-jalan sama pacarnya. Kira-kira sempet nggak sih dari kesibukan kakak-kakak nih jalan gitu, me time buat diri sendiri gitu, kira-kira sempet nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya harus sih itu, soalnya itu tuh kan kita udah bekerja keras misalnya dalam organisasi atau kita ikut kegiatan lain, itu kan menguras pikiran juga dan tenaga. Jadi menurut aku itu penting buat self reward aja sih kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih me-time-ku tuh bisa bentuk, kalau cewek-cewek ya belanja gitu kan. Iya kan, boros berkedok self reward. Iya, benar. benar. Ya itu sih kayak pergi chill sama teman-teman juga. Terus kadang juga kita kayak kemarin ya nonton konser, jadi me time juga sih itu. Sebenarnya kayak aku karena aku ekstrovert, jadi ya pokoknya aku ekstrovert sih, jadi aku lebih sebenarnya nggak suka sendirian banget gitu. Jadi me time-ku itu juga sama teman-teman, sama pacar juga. Jadi gimana sih biar happy aja, yang penting happy gitu sih. Jadi aku Kalau dari aku sendiri sebenarnya kayaknya aku kebanyakan me time daripada Kebanyakan healing ya, healing. bisnis, karena emang menurutku resell sepatu ini bisnis paling santai menurutku, karena kita tiduran tinggal main HP gitu doang, ntar ada yang beli atau tinggal transfer, karena itu ngirim ya mungkin hanya packingnya aja yang kita gerak kan gitu. Tapi aku sih lebih banyak waktu me time-nya, karena kalau di kos nih wifi-nya kan lemot, jadi aku harus keluar. Mungkin pagi-pagi biasanya jam 9 tuh, jam 10 aku udah ke Starbucks atau kemana, karena di situ juga aku sambil rebutan sneakers kayak gitu. Jadi nyalain laptop sambil rebutan sneakers dan lain-lain kayak gitu. Jadi me time-nya banyak sih, kayak tiba-tiba pergi kemana, tiba-tiba kesini ya banyak. Terus kan me time nih, pernah nggak sih kebablasan gitu? Aduh aku lupa nih kerjaan deadline sekarang misal, terus tuh tapi kebablasan buat me time. Gimana sih, pernah atau gimana cara ngehindarin itu? Kayak misalnya deadline-nya sekarang jam 12, kita masih di tempat main nih jam 11 tuh, aduh tapi kita baru ingat. Kira-kira gimana sih caranya kakak-kakak, atau jika pernah pengalaman kayak gitu? Jadi kalau dari aku sendiri, asal ya nggak pernah gitu me time kebablasan kayak gitu. Paling makanya tuh tadi aku buat skala prioritas, sama misalnya aku jadwalin gitu
misalnya di hari ini aku kuliah sampai jam segini, habis itu ntarannya ada acara kepanitiaan atau organisasi, jadi aku udah atur gitu. Kebablasannya itu paling kayak ngaret dikit-dikit ya gitu, sering sih karena juga kayak kebentur ini itu juga kan, masih kuliah juga, jadi sesuai sama jadwal dosen mungkin gitu. Jadi tapi kayaknya aku pernah sih buat healingnya itu kayak me time itu kebablasan gitu. Paling ya aku ngatur waktu lagi di lain hari buat gantiin jadwal yang harusnya jadi gini, jadi tempat aku main-main pas itu. Misalnya hari Senin itu aku kebablasan gitu healingnya sampai malam, tapi harusnya ada tugas, jadi aku mungkin ngerjain tugasnya itu di hari Selasa gitu. Tapi tetap aku tekenin kayak biar buat skala prioritas itu sama jadwal aja sih, karena kalau udah tabrakan misalnya tugas nggak jadi, bisnis juga nggak jalan, jadi kan susah kayak gitu. Dari Kak Radit nih. Dari aku sih yang namanya mahasiswa ya pasti pernah lah, maksudnya kita kasihkan main bareng teman-teman terus sampai lupa tugas. Sebenarnya bukan telat ngumpulinnya, kita tahu deadline-nya kapan, tapi kita kayak oh ya udah ntar gitu, mepet 1 jam atau berapa baru kita ngumpulin ya itu. Aku sih ya pasti pernah, tapi jangan keseringan lah. Itu kan kita udah ada HP sih, ada HP. Tugas mahasiswa kalau online malah cuma buat makalah, buat apa kan bisa dari HP. Juga ada Word juga ada di HP, WPS juga ada di HP kayaknya. Digital ya sekarang, apalagi pandemi juga kan semua canggih. Ya benar. Bisa kan healing sambil bawa laptop ngerjain, bisa juga. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira kakak pernah nggak sih jenuh tuh sama kegiatannya kakak, kayak bisnis saja, terus tuh me time doang, terus tuh kuliah aja. Kira-kira pernah ada perasaan jenuh nggak sih sama kegiatannya itu aja? Oke, aku dulu ya yang jawabnya. Kalau dari aku sendiri jenuh sih enggak, karena emang sneakers ini udah kayak hobi. Aku jadi hobi sama sneakers. Tiap ada rilisan baru aku kayak excited gitu, maksudnya wih ada sneakers apa nih, harganya berapa, resale-nya berapa, terus apa sih, semua sneakers ini kan ada kayak sejarahnya, jadi ada sejarahnya kenapa bisa warna ini, kenapa bisa, jadi aku nggak akan pernah bosan. Mungkin aku jenuh karena mungkin bulan ini penghasilan segini stagnan, jadi pengen lebih naik gitu, mungkin buat jenuhnya seperti itu mungkin. Tapi kalau untuk jenuh dari kuliah, organisasi, bisnis enggak sih, karena teman-temanku juga ya alhamdulillah asik sih, seru-seru, jadi enggak. Kalau dari aku sih jenuh sama kegiatan aku sih enggak, karena aku itu sebenarnya ngikutin yang aku suka gitu, do what you love gitu. Karena yang pertama itu aku masuk di organisasi yang aku suka, yang which is tujuan kita tuh sama, kayak suka bisnis, habis itu suka buat bisnis baru, terus juga kayak kegiatan-kegiatan kita juga yang nggak jauh-jauh dari tentang kewirausahaan sama bisnis kayak gitu. Jadi aku suka banget, apalagi kalau misalnya aku tuh ikut-ikut lomba bisnis gitu, terus sama teman-teman yang satu organisasi juga, jadi makin seru gitu. Apalagi ya itu yang tadi aku bilang, kayak kita kan udah satu tujuan, jadi nyambung aja, lebih nyambung gitu. Jadi menurut aku sekarang ini kayak nyaman banget sih gitu. Terus juga kayak aku kan sering banget ikut lomba-lomba bisnis itu, jadi sebenarnya di setiap lomba itu kan beda banget tantangannya. Jadi kalau di lomba ini misalnya kita nggak tahu nih mereka tuh sukanya yang kayak gimana sih untuk proposal bisnisnya yang di lomba ini, kayak gimana sih kriterianya. Jadi kita tuh setiap ngikutin lomba-lomba bisnis itu mau nggak mau makin wawasan kita tuh makin luas gitu. Kita juga makin belajar, dan sebenarnya aku nggak suka belajar, tapi kalau misalnya udah berbau bisnis itu aku suka banget gitu, kayak nyari-nyari gimana cara marketing yang cocok buat produk ini, gimana caranya biar ini bisa diterima masyarakat, terus kayak melihat pasar ini tuh udah ada pasarnya belum di Indonesia, atau kita mau buka pasar baru kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya aku suka banget karena itu tuh challenging gitu loh menurut aku. Jadi menurut aku nggak jenuh gitu aku jalaninnya. Terus juga selain itu juga aku punya kegiatan-kegiatan lain yang emang aku
suka gitu, kayak misalnya aku bisa elas extension gitu, jadi aku coba-coba elas extension, coba-coba nail gel yang kayak gitu. Jadi menurut aku nggak jenuh di staff di sana aja, aku bisa nyari kegiatan lain gitu. Kalau aku misalnya andai kata aku jenuh di bisnis atau di kegiatanku kayak gitu sih. Tadi kan kakak nih sempat bilang karena temen ya bisa berkembang juga. Pernah nggak sih ada temen tuh yang kayak minder gitu sama kakak? Kelihatan banget gitu mereka mindernya. Kamu lo punya bisnis sudah hebat, keren. Misal kayak Kak Manika sering ikut lomba, terus tuh Kak Radit bisnisnya udah dibeli sama artis-artis gitu. Teman-temannya gimana sih? Pernah minder nggak sih teman-teman dari kakak-kakak ini? Kalau dari aku sih, kalau misalnya yang iri itu pasti ada aja sih, maksudnya yang ngatain di belakang diam-diam gitu. Terus yang kayak dia ini misalnya lomba bisnis paling gara-gara kayak privilege gitu, kayak kenal sama orang gini. Padahal itu tuh semua tuh enggak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat aja, kalau kita makin tinggi nih, kayak kita makin tinggi nih jalannya atau makin lancar, makin sukses, pasti setinggi-tingginya itu pasti ada yang jatuhin gitu loh. Pasti ada aja orang yang iri sama kita, karena itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada aja. Bahkan orang yang bisnisnya misalnya bisnis kelontong biasa pun itu pasti ada aja orang yang iri gitu. Jadi buat aku ambil hikmahnya aja sih, kalau dia makin ngatain ya udah aku makin berprestasi kayak gitu, biar dia tuh udah iri nambah iri tapi dia tetap stuck di posisinya itu kan, dia nggak bisa berkembang lebih daripada kita. Belum tentu yang misalnya minder sama kita, yang sering ngomongin kita itu bakal berkembang lebih jauh daripada kita kayak gitu. Terus juga caranya aku buat gini teman-teman yang kayak misalnya ngatain atau gimana tentang bisnis itu sih, menurut aku ya udah yang penting kita jalanin aja bisnis kita, kayak kembangin lagi gitu, biar mereka tuh bisa ngeliat kalau bisnis kita tuh emang berkembang tanpa orang dalam atau apa kayak gitu. Tapi sebenarnya privilege itu butuh untuk di bisnis, untuk kembangin bisnis juga kan. Jadi ya kalau dari aku ya udah bodo amatin aja lah ya. Dan kalau emang dia mindernya beda nih, mindernya kayak ajarin dong kayak gitu, aku malah suka banget sama orang yang kayak gitu, sama temen-temen aku gitu. Biasanya kalau ada temen yang kayak gitu aku ajak ke lomba bisnis, aku masukin dia dalam tim gitu, biar dia juga bisa belajar dan dia juga kalau misalnya menang kan syukur banget kayak gitu. Jadi aku suka banget sih dari SMA itu, emang suka banget ngajak teman-teman aku yang berpotensi untuk di bisnis biar dia tuh bisa belajar gitu. Kalau misalnya teman-temanku yang ngatain tuh ya udah amatin, tapi kalau dia mau belajar, dia kayak man kok kayak bisa sih ikut-ikut lomba bisnis, aku mau juga dong, dia aku masukin tim sih pastinya gitu. Jadi aku open banget sama orang yang mau belajar. Kalau dari aku sih, aku nggak tahu ya ada orang yang maksudnya iri sama aku atau apa, nggak tahu, karena aku orangnya mudah amat sih jujur. Aku orangnya mudah amat, nggak suka dengerin kata orang, karena emang ini hidupku, kenapa aku harus ikutin kemauanmu kayak gitu. Aku nggak tahu, tapi dari teman-temanku sendiri sih, setauku yang aku tahu nih nggak ada kayak gitu. Malah teman-temanku ada yang kayak terpacu buat bisnis ya aku support, kayak ada yang udah ngekonten YouTube, ada motovlog juga ada, terus ada yang jual HP juga ada. Nah itu temanku yang jual HP ini kan baru nih, dia berjual HP. Aku udah pernah kan dari lama, ya aku kasih tahu, oh kamu nih di sini celah-celahnya kayak gitu, biar bisa dapat keuntungan juga gitu. Jadi aku support sih teman-temanku yang buka bisnis baru. Kalau untuk teman-teman yang iri ngejatuhin aku ya mungkin pasti ada, cuman akunya aja nggak tahu. Iya benar. Ya, aku lebih bodo amat sih. Iya, karena setiap manusia pasti punya haters ya. Ya pasti ada aja gitu. Iya, nggak mungkin sih kalau nggak ada haters di antara pertemanan. Ya pasti banyak lah, terus kayak membandingin harga juga banyak sih. Ada circle dalam circle. Iya benar. Terus kita lanjut deh. Oke. Apa sih saran-saran dari kakak-kakak nih buat teman-teman kita semua, cara ngatur waktu, bisnisnya kayak gimana? Kasih dah saran semenarik dan bermanfaat mungkin buat teman-teman kita. Menurut kakak tuh gimana? Dari Radit aja nih. Kalau dari aku sih, jangan takut mencoba ya, karena emang
kalau nggak dimulai itu kita nggak bakal tahu. Sebenarnya anak-anak muda sekarang ini idenya, kalau aku cari tahu ini banyak banget dia idenya, cuma dia nggak berani buat eksekusi gitu. Dia takut, pasti yang dipikirin kan kegagalannya dulu. Aku ntar kayak gini, dipikir kalau kayak gini gimana ntar ya. Nah itu kan dipikir kegagalannya dulu, harusnya langsung aja terjun kan, mungkin ntar dikasih jalan yang lain ya. Jadi untuk mau mulai bisnis ya kamu harus berani mencoba gitu. Untuk atur waktu itu ya setiap orang punya caranya sendiri untuk mengatur waktu. Yang paling penting jangan sia-siakan waktumu buat yang nggak penting-penting sih. Kalau dari aku sih yang pertama nih, aku kasih saran cari lingkungan yang bisa buat kalian maju, kayak gitu sih. Soalnya kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kalau kalian pengen ikut berbisnis, pengen mulai bisnis, kalian harus nyari lingkungan yang juga orang-orangnya bisa berbisnis dan juga yang berbau kewirausahaan, kayak gitu. Dengan itu kalian bisa terpacu. Terus juga kalian juga kan sekarang seperti yang tadi Radit bilang, udah bagus semua nih ide-idenya. Bahkan aku ngeliat di fakultasku itu banyak nih yang bisnis-bisnisnya itu bagus-bagus banget idenya, tapi belum jalan kayak gitu. Nah dari kalau aku sih bisa saranin ikut lomba-lomba bisnis, dimana lomba-lomba bisnisnya itu nantinya bisa ngasih modal ke kalian, kan lumayan gitu. Soalnya yang aku tahu banyak banget ada business plan competition, ada marketing plan competition, dimana kalian bisa ngumpulin modal buat bangun bisnis kalian dengan kalian ngikutin itu kayak gitu. Sama halnya dengan aku udah ngikutin lomba-lomba bisnis itu dari SMA. Dan aku tuh seneng banget gitu, karena saya dapat pengalaman, dapat bantuan modal juga kayak itu, dan juga yang terpenting dapat relasi juga sih, dan komunitas kayak wirausaha gitu. Terus juga konsisten aja kalau emang kalian mau bangun suatu bisnis dengan lingkungan yang sudah mendukung, pasti kalian bisa kok, asalkan kalian konsisten kayak gitu. Nanti di misalnya nih di UKM kewirausahaan kalian ngikutin, kalian ketemu nih sama temen yang mau punya bisnis, terus kita juga di program kerja kita juga bakal ada open stand gitu. Otomatis kalian kayak kan juga bisa ngembangin usaha kalian di sana di UKM kewirausahaan kayak gitu. Kalian ikut, nanti ada pengembangan bisnis, kalian tawarin mau open bisnis, mau open stand gitu maksudnya. Jadi secara nggak langsung juga kalau kalian masuk komunitas atau organisasi kewirausahaan, kalian juga bakal jalan bisnisnya gitu. Menurut aku sih, dari pengalaman aku kayak gitu. Terus juga jangan takut gagal, karena kalian coba-coba aja dulu. Dari aku SMA tuh seperti Radit juga udah ganti-ganti bisnis, dari jualan HP, habis itu banyak deh gitu ya, sampai akhirnya sekarang nemuin sneakers gitu yang dijual yang bisa sukses gitu. Nah sama aku juga, kayak dulu aku sering banget jual perintilan-perintilan kayak aksesoris yang dari China gitu. Terus karena pandemi itu udah nggak bisa import dari sana lagi, jadi udah di close kan pas itu sempet, jadi susah. Jadi aku nyari bisnis lain, gimana caranya biar bagus gitu prospeknya ke depannya. Nah salah satunya itu tote bag juga bagus gitu. Jadi aku mulai usaha ini sampai akhirnya ini tuh ternyata bagus, kayak punya pasar lah di Indonesia gitu, dan orang-orang juga pada tertarik, dan dia tuh punya nilai sendirinya kayak gitu. Jadi jangan takut mencoba gitu. Tapi yang aku tekenin di sini, kalian bisa masuk ke lingkungan yang untuk mendukung proses kalian dalam berbisnis gitu. Nanti itu pasti kalian kayak banyak yang bantu gitu loh di sana, menurut aku sih. Itu sih dari aku. Oke, itu tadi tuh pesan-pesan dari kakak-kakak kita yang hebat-hebat ini. Mungkin kita mau nanya nih, ada nggak sih quotes penyemangat dari kakak tuh, kira-kira sepatah dua patah kata lah sebagai kata-kata penutup dari kita kali ini? Kalau dari aku sih, lebih baik jadi ikan kecil di kolam besar daripada ikan besar di kolam kecil, kayak gitu sih. Wah, keren banget. Dari Kak Radit gimana? Kalau dari aku, saat kalian gagal, kalian hanya perlu mencobanya dengan cara yang lebih cerdas lagi. Mantap banget sih. Oke, karena udah ada quotes penutup, kita akhiri aja nih. Makasih banget buat kakak-kakak yang udah nyempetin datang pada kesempatan kali ini. Aku mewakili teman-teman yang lain mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita tutup bareng-bareng yuk. Oke. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.